Tes, tes. Halo, Mas Bro. Ah, saya kurang percaya diri kalau nggak pakai monitor ya. Tes, tes. Oke, sip. Mudah-mudahan audionya nggak patah-patah. Di sini saya coba pakai kodek Opus ya. Sip. Kayaknya udah semua. Oke. Halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di vlog kali ini saya mau coba sharing eh, tentang ini ya, tentang plugin Vim yang namanya Vim Deadbot ya. Vim Deadbot ini buatan dari Om Tipop ya. Ini salah satu Vim Vimers yang terkenal banget. Om Timpope punya banyak banget plugin, kreator dari banyak banget plugin. Bisa lihat di sini di repositories ya. Hampir banyak banget plugin yang dibikin ya sama Om Tipope. Oke, di sini salah satu saya mau coba eh, review, maksudnya mau coba nunjukin ke teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu kalau ada plugin yang namanya Vim Deadbot. Vim Deadbot ini deadbot.vim modern database interface for Vim ya. Jadi di sini kita bisa punya kemampuan untuk melihat database, tabel database di dalam Vim kita ya. Nih, usage-nya pakai DB, capital, lalu protokolnya, terus lokasi dari database-nya. Dia support untuk modern array of backends, termasuk MySQL database. Support juga untuk ada MySQL tentu saja, Oracle support, PostgreSQL support, Redis juga support, SQLite apalagi ya. MongoDB juga support. JQ juga bisa. Presto. Oke. Kemudian di sini ini beberapa sampel cara connect ke database-nya. Instalasi seperti biasa ya. Di sini saya pakai Packer di NeoVim konfigurasi saya. Nah, ini dia. Untuk database saya pakai seperti ini. Kemudian untuk UI, sebenarnya ada juga UI-nya. UI-nya buatan dari Christian Husak ya. Teman-teman bisa pakai ini, Vim.bot UI. Itu nanti akan tampilan UI seperti yang ada di database management system seperti dbeaver ya. Tampilannya mirip seperti dbeaver, ada sidebar-nya, terus nanti ada view table-nya di bawahnya. Jadi kita bisa dapat UI-nya seperti yang ada di database management system GUI ya. Nah, ini tinggal pasang juga. Kemudian satu lagi adalah completion ya. Jadi kalau misalkan nanti kita ngetik di text editor, kita bisa dapat completion dari tabel yang sedang kita connect ini. Nah, seperti ini. Completion ya. Jadi dependensinya untuk Vim.bot, ada Vim.bot, ada Vim.botnya sendiri, terus ada Vim.bot UI, lalu ada Vim.bot completion. Pasang ketiga ini, kemudian untuk yang completion ini saya taruhnya di sebentar, CMP ya. Ya, di CMP pasang aja auto command file type SQL, MySQL, PLSQL, require CMP, setup buffer, source-nya ke Vim.bot completion ya. Sip, kalau udah install, terus nanti tinggal panggil aja dbui seperti yang ada di sini ya. dbui. Ada nggak usage-nya ya? dbui dev, dbui production, ini environment ya. Bisa didefinisikan. Teman-teman bisa kulik sendiri ya dari readme-nya. Saya belum terlalu nge-explore. Kemudian saya mau coba demo aja ya langsung ya. Jadi kayak gini. Ini saya udah pasang. Terus misalkan saya punya project, saya udah di file directory projectnya ya. Kemudian saya mau lihat skema dari directory dari project saya.
Itu saya bisa DB UI seperti ini. Nah, di sini kita harus connect help-nya ada di tanda tanya. Untuk add connection bisa pakai A capital ya. Toggling ini tanda tanyanya, help-nya. Kemudian saya harus nambahin connection. Untuk lokasi connection itu filenya ada di CD, local, share, DB, UI ya. Semuanya ada di sini. Nanti tersimpan connectionnya di sini ya, bentuknya JSON. Terus ini adalah query yang mau saya simpan. Oke, untuk membuat koneksi, pertama-tama pastikan kalau teman-teman bisa mengakses engine dari database yang mau digunakan. Di sini saya pakai Postgres, PSQL. Oke, saya bisa pakai akses PSQL. Jadi saya mau tambahkan A capital. Mana dia? Dia. Oke, di bawah ada keterangan enter connection URL. Protokolnya PostgreSQL _2 garis miring di localhost. Kemudian portnya untuk PostgreSQL di 5432. Terus nama database-nya adalah DVD rental. Sip, kalau udah enter. Jadi sekali lagi ya, di sini kalau pakai PostgreSQL, protokolnya PostgreSQL, lalu _2 garis miring. Kemudian lokasinya di mana? Saya jalankan di localhost 5432. Itu ada di Docker PSA. Docker PSA. Docker PSA. Docker PS. Iya, Docker PSA ya. Docker saya nggak jalan ya, Docker. Sorry, oh salah, Docker PSA. Nah, ini dia. Udah lama nggak pakai perintah Docker sampai lupa. Ya, di sini saya Dockernya udah jalan, udah running 22 jam yang lalu. PostgreSQL. Jadi saya pakai Postgres di service Docker. PostgreSQL localhost 5432 DVD rental nama tabelnya ya. Jadi nama tabelnya bebas, nama tabel dari project yang teman-teman gunakan. Di sini saya mau panggil database DVD rental. Enter. Kemudian enter name DVD rental, saya development misalkan. Ini kasih nama bebas ya, jadi nama ini akan tampil di list di sini. Enter. Nah, sekarang udah ada nih DVD rental development. Kalau kita balik lagi itu Pak ke local share DBUI, terus kita buka nih si connection JSON-nya. Itu dia akan tersimpan dalam bentuk JSON ya, nih format. Nah, ini dia. URL, kemudian namanya. Seperti itu. Kemudian cara connect-nya tinggal enter aja. Nanti ada keterangan di bawah connected to DB DVD rental development. Nah, di sini seperti yang ada di tampilan di database management seperti pgadmin atau the beaver. Ini mirip banget ya. Jadi ada save queries yang kita bisa simpan atau schema. Skemanya ada information schema, ada pg catalog, pg tos, ada public ya. Biasa kita di public. Kemudian ini ada daftar tabelnya, isinya juga dalamnya mirip-mirip, kayak misalkan di kategori, ada list ya. List ini adalah tabel isi datanya atau data kolomnya. Misalkan list, kita coba buka. Cara jalannya bisa di visual block, kemudian _2, lalu DB. Nah, nanti dia akan dieksekusi, ini dia. Tampilannya previewnya, nih window preview ada di bawah. Untuk keluar dari window preview bisa Ctrl W lalu Z. Lalu coba cari lagi untuk yang lain, misalkan customer. Enter, visual block lalu DB. Nah, ini dia. Data-data visual, data-data customer ya. Customer ID, store ID, first name, last name, email, address ID. Seperti ini. Misalkan mau di spesifik, misalkan select bintang from dari ini ya, film Deadbolt completion. Kemudian terus SC misalkan, terus order by c.id, ASC Askenden, lalu limitnya 100,
Nah, di sini saya mau tambah kondisi misalkan di mana eh address ID ya, c.address ID sama dengan 530 misalkan. Nah, kalau sudah tinggal di select visual block lalu db. Outs c address ID c.address ID order by c dot oh iya sorry dia kan nggak punya ini ya, nggak punya ID. Oke, address ID aja db. Nah, ini dia cuma ada satu datanya. Misalkan di sini saya mau kondisi c.active sama dengan 1 db. Nah, nanti dia akan tampil semua data-data yang aktifnya aja ya. Oke, misalkan saya mau ganti, misalkan c last name, I like persen Johnson. Seperti ini. DB. Nah, ini dapat satu ya. Yang punya last name Johnson. Kira-kira seperti itu. Ini untuk select. Bisa juga untuk melihat detail dari tabelnya. Itu pakai columns yang ini. Select bintang from information schema, terus columns. Atau misalkan data yang lain ya. Customer, oh ya, columns-nya dari informasi skema, where table name-nya customer, table skemanya public. Oke, kalau bisa, kalau udah tinggal di visual block lalu db. Nah, ini dia. Jadi tabel ini punya kolom customer ID, store ID, first name, last name, email, address, dan sebagainya. Ordinal position-nya. Ini posisi dari tabelnya. Is no label dan data-data lainnya ya. Sip, kira-kira kayak gini. Jadi kita bisa sambil oh iya, dan juga query ini bisa disimpan ya. Ini ada di buffer. Kalau misalkan kita titik 2 ls, nah ini ada daftar buffernya. Daftar buffer ini juga bisa disimpan ya. Ini saya pencet help lagi, nih ada keterangannya. Save currently open query pakai leader way. Nanti dia bakal disimpan. Kalau misalkan mau disimpan, coba kita simpan ya. Misalkan yang atau bisa juga new query ya. New query berarti akan terbuat query baru seperti yang di bawah sini. Misalkan nih saya mau coba select bintang from tabelnya customer lagi, SC, terus order by c dot last name, ASC, limit cuma 10 misalkan db. Nah, ini dia. Dari last name-nya Ascendant berarti dari A sampai Z. Oke, ini kemudian query yang ini mau saya simpan. Berarti di sini ada keterangan pakai save currently open query, leader W. Leader saya spasi capital W. Sorry, nggak bisa ya. Nah, ini dia. Berarti harus di active buffer window, kemudian nanti ada keterangan save as. Saya mau coba kasih nama DVD rental strip, lalu misalkan nama tabelnya customer query .sql. Save, nanti dia akan tersimpan di sini ya. Nah, ini dia DVD rental dan nama query yang kita simpan kayak gitu. Sip, ini kalau misalkan mau dihapus delete selected item berarti pakai D. Yes, D, yes, D, yes. Nah, ini. Untuk menghapus preview pakai Ctrl W Z. Misalkan dijalanin visual block DB.
Oke, kemudian kalau mau dikeluarin, ini aktifnya tetap di atas ya. Kemudian kalau mau dikeluarin yang window di bawahnya, tinggal Ctrl W, Z. Terus kalau pen DB-nya mau ditukar ke sebelah kanan, tinggal pakai Ctrl W, R. Nah, itu dia. Terus mau dijalanin lagi, DB. Mau dikeluarin yang window previewnya, Ctrl W. Terus window DB UI-nya mau dikeluarin, tinggal pakai Q. Oh, udah, mantap. Kira-kira kayak gini. Plugin untuk Vim agar kita bisa melihat database tanpa harus menggunakan database manajemen seperti The Beaver atau yang lainnya. Jadi bisa langsung di Vim. Keren banget. Oke, thank you. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang memerlukan, yang juga pakai Vim. Kebetulan di sini saya lagi testing screen recorder yang udah lama saya tinggalin ya, Focus Screen NG. Mudah-mudahan kualitas audionya nggak putus-putus karena temperaturnya ada di 93-90 derajat. Oke, thank you. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.